Hai kawan-kawan, nama saya Nanda Mahendra. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai topik yaitu leadership atau kepemimpinan yang saya beri judul Teori dan Etika di Art and Sport Management. Jadi, apa saja yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini? Pertama, saya akan membahas dua contoh kepemimpinan, yaitu Sir Alex Ferguson and Leonardo da Vinci. Lalu saya akan kaitkan juga dengan kepemimpinan di arts and sport dan teori di manajemen. Dan akan saya tutup dengan aspek etika dan integritas dalam kepemimpinan. Jadi, siapa itu Sir Alex Ferguson? Beliau merupakan seorang manajer sepak bola ya. Dan beliau ditunjuk pada tahun 1986 sebagai manajer dari Manchester United. Beliau berkarir selama 26 tahun dan berhasil mengantarkan timnya untuk meraih sebanyak 13 trofi Premier League, 5 trofi FA dan 2 trofi UCL. Jadi beliau memiliki banyak sekali pencapaian ya selama 26 tahun sebagai manajer di Manchester United. Selain itu beliau juga memiliki prestasi di St. Mirren, di Aberdeen, dan beberapa penghargaan personal lainnya. Lalu, apa yang membuat Sir Alex Ferguson ini berhasil meraih semua pencapaiannya sebagai seorang pemimpin? Yaitu ada 4 hal ya. Yang pertama itulah patience and managing expectations. Jadi beliau memiliki suatu kualitas di mana beliau memang sabar untuk mentransformasi suatu organisasi dari bawah ke atas, di mana perlu 5 tahun untuk beliau untuk memenangkan trofi pertama beliau di Manchester United. Dan ini juga sangat penting untuk beliau bagaimana harus memanage ya ekspektasi dari organisasi maupun dari fans. Yang kedua adalah trust atau kepercayaan dan juga akuntabilitas atau accountability. Jadi seorang pemimpin mereka mempercayai semua bagian yang mereka pimpin, mau dari tim, mau dari manajerial, mau dari staff dan lain-lain. Dan juga dia tidak micromanage, tapi dia memotivasi mereka untuk take accountability for themselves, di mana mereka memegang role mereka dan mengetahui ekspektasi yang diberikan kepada mereka, di mana mereka harus mencapai standar tersebut dan tidak perlu untuk dipaksa dan juga diberikan hukuman dan lain-lain. Yang ketiga adalah long term vision dan forward thinking. Jadi salah satu kualitas yang membuat Sir Alex Ferguson ini memang berbeda dari manajer lainnya, di mana dia sangat berorientasi kepada masa depan. Semua decision atau keputusan yang diambil sudah dievaluasi dan dioptimalkan untuk masa depan dari organisasi. Dan yang keempat itu adalah leadership trait yang dimiliki oleh Sir Alex Ferguson itu sendiri, yaitu transformational leadership. Lalu kita beralih ke tokoh kita selanjutnya, yaitu Leonardo da Vinci. Jadi seperti yang kita tahu, dia adalah seorang seniman Italia dari era Renaissance yang telah menciptakan karya seperti The Vitruvian Man, The Last Supper, Mona Lisa, dan lain-lain. Dan dia juga menerapkan leadership dalam kerangka berpikir maupun inovasi, nilai atau disiplin dalam bentuk karya-karya yang dibuat oleh beliau.
Jadi apa saja yang sudah beliau buat selama karir sebagai seniman ini, ya paling terkenal kita tahu Mona Lisa, Last Supper, ada Vitruvian Man, ada Virgin of the Rocks. Jadi ini semua karya-karya klasik Renaissance yang kita sering jumpai ya dalam pop culture. Jadi beliau juga mencetuskan ada 7 prinsip dari kepemimpinan era Renaissance atau 7 Principles of Renaissance Leadership, yaitu dari pertama yaitu curiosity atau keingintahuan, kedua demonstration atau demonstrasi di mana kita praktek secara langsung, sfumato di mana sfumato ini adalah kita embrace ambiguity atau kita menerima ambiguitas, ketidaktahuan. Yang keempat adalah adaptabilitas. Yang kelima adalah arts and science integration. Yang keenam ada kolaborasi dan transparansi. Dan yang ketujuh adalah intellectual leadership. Jadi sebagai penutup, saya ingin membahas sebuah aspek dalam leadership yaitu etika dan integritas juga. Jadi etika dan integritas merupakan faktor yang penting sekali dalam kepemimpinan, di mana jika seorang pemimpin berhasil mencapai tujuan mereka dengan cara yang salah, jadi seorang pemimpin ini ya memang tidak bisa dibilang memiliki kepemimpinan yang baik, melainkan pemimpin tersebut memiliki integritas yang kurang, karena banyak juga konsekuensi yang didapatkan dari kurangnya integritas ini, seperti nama baik yang rusak maupun ketidakpercayaan dari pihak lainnya. Jadi demikian presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Bye.